saya ini bahan bakar. Ini ada misalnya ada kok. Jadi membangun impian. Sebelum saya bicara lihat ke materi, impian ini mungkin banyak orang di luar sana yang menjalankan usaha seperti ini, tetapi mereka belum berhasil. Nah, ternyata keberhasilan di sebuah usaha seperti ini itu bukan karena mereka kebanyakan karena memang mereka berhenti dan memang tidak mempunyai impian yang besar. Jadi ibarat begini, kalau impian kita besar, masalah kita, semua masalah yang ada pada diri kita maupun di luar itu akan menjadi kecil. Impian akan menutupi masalah kita. Tetapi sebaliknya, ketika impian kita kecil, semua masalah yang kecil pun akan ada menutupi impian kita. Jadi impian kita akan istilahnya sesuatu ya kita kehendaki seperti kita menjalani usaha usaha seperti ini, kita akan tidak akan sampai gitu. Baik, kita akan lihat materi apakah impian itu ya. Oke. Nah, impian di sini berbeda dengan keinginan. Impian itu kalau saya ya itu melibatkan emosional ya. Kalau saya sih, bagi saya impian itu saya bisa sampai di sini itu karena saya punya impian yang saya pikir itu harus saya capai. Jadi ada emosionalnya yang sangat-sangat itu karena menyangkut orang-orang yang dekat pada kita. Ya, impian saya terbesar kemarin karena bapak saya. Ya, berbeda dengan keinginan. Kalau keinginan itu mungkin sesuatu yang kalau tidak bisa kita capai, kita mungkin apa-apa lah. Contoh misalnya ya, kita punya keinginan mau mempunyai mobil yang bagus, tapi karena sesuatu hal mungkin uang nggak ada, kemudian kita juga akhirnya kita lupakan gitu. Tapi berbeda dengan impian. Impian itu karena melibatkan orang-orang yang kita cintai, atau kalau tidak tercapai itu kita istilahnya akan menyesal seumur hidup ya. Jadi ini contoh saya punya impian kemarin, saya harus, karena waktu itu saya mengawali tadi disampaikan MC ya, saya mengawali dari sangat keprihatinan karena waktu itu kondisi bapak saya harus saya bawa, sementara saya harus keluar dari kontrakan dan waktu itu rumah bapak saya sudah dibongkar karena sertifikat bapak saya itu saya gadaikan. Nah itu yang membuat saya harus bisa punya impian itu harus saya capai. Kalau tidak bisa saya capai, apa yang akan terjadi pada bapak saya? Nah itu yang akhirnya saya bisa sampai ke cerita ini. Dan keinginan itu memang berbeda. Keinginan sangat rentan terhadap problem. Yaitu yang saya sampaikan tadi, mungkin karena di luar mungkin ketemu orang merasa ditolak langsung, wis lah angel gitu. Tapi beda. Saya semua apa yang menjadi rintangan di luar itu benar-benar tidak jadi masalah buat saya. Bahkan itu jadi sebuah alasan. Itu karena impian tadi. Jadi kemudian pentingnya impiannya. Nah, pertama menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian mengetahui prioritas dan menggunakan tujuan untuk membantu Anda bertumbuh. Nah, kembali ya, kalau kita nggak punya impian, mungkin Bapak Ibu yang saya kasih apresiasi bisa sampai di sini, pasti Bapak Ibu juga masing-masing punya impian, betul? Oke. Baik, lanjut. Nah, 60% manusia yang memiliki impian sama-sama. Nah, hidupnya dengan gaya hidup rata-rata. Namun, 27% manusia tidak memiliki impian sama sekali dan hidupnya di bawah garis kemiskinan. Setuju ya? Nah, ini yang 10% manusia yang memiliki impian hanya dalam pikiran mereka. Penghasilannya 3 kali lebih dari rata-rata. Nanti di rumah ini bisa saya di bagian mana ya tadi ya? Tadi yang pertama, atau kedua, atau ketiga, atau bahkan yang keempat ini ada 0,3%
manusia yang memiliki impian jelas dan terperinci dan divisualisasikan, maka hidupnya akan sangat sukses. Nah, sama yang kita sampaikan dari awal tadi, impian harus divisualisasikan. Kalau saya waktu itu, impian saya untuk membawa bapak saya, waktu itu kenapa saya harus bawa, awalnya saya harus mencari tempat untuk bapak saya, dan itu sudah dari dulu sudah saya gambarkan, dan sampai saat ini memang untuk yang saya visualisasikan untuk rumah yang seperti apa itu masih ada dalam gambar saya, tapi memang belum tercapai. Tapi satu persatu impian saya yang saya tulis itu, alhamdulillah, dari yang pertama waktu itu saya kenapa harus mobil, bukan untuk gaya-gaya provinsi ya, tapi karena memang bapak saya waktu itu kalau mau kontrol itu saya harus selalu bayar Grab, harus belum kalau hujan dan sebagainya. Makanya saya bukan karena kedua memang untuk pekerjaan ya, untuk masa pekerjaan, tapi yang pertama memang bapak saya merasa saya anak yang tidak berbakti. Kenapa bapak saya udah usia 94 tahun, saya bawa ke sana sini masuk naik motor. Nah itu yang pertama kenapa saya dalam 5 bulan setelah saya menuliskan dan memvisualisasikan, saya datang ke TVRI waktu itu lihat mobil, dan alhamdulillah dalam 6 bulan melalui OneWord saya bisa beli mobil itu untuk saya persembahkan pada bapak saya. Dan waktu itu bapak saya antara percaya dan tidak percaya, kok mami bisa beli seperti itu dan sebagainya, tapi berkat OneWord saya bersyukur alhamdulillah. Dan salah satu impian saya tadi. Terus yang kedua yang sudah saya visualisasikan adalah umroh. Kenapa saya harus umroh? Karena bagi saya umroh itu hutang sama Allah ya. Jadi dulu saya di perusahaan lama sudah menuliskan, dan waktu itu saya sudah mendaftar. Waktu di perusahaan lama itu ada namanya program umroh, saya sudah mendaftar, saya sudah membayar hampir separuh lebih. Tapi karena sesuatu hal terjadi pandemi, bisnis saya hancur, kemudian saya sendiri kondisinya harus bertahan dengan jualan daging, itu saya nggak bisa bayar Bapak Ibu. Akhirnya waktu saya bikin surat pengunduran diri, waktu itu sama Bapak diurus, alhamdulillah bisa saya urus, alhamdulillah bisa dikembalikan. Dan melalui bisnis OneWord ini, impian saya yang kedua yang sudah saya visualisasikan 3 tahun yang lalu sudah terwujud. Kemarin pulang dari umroh bulan April dan bisa mengumrohkan almarhum ibu saya, alhamdulillah. Terus kemudian yang ketiga kemarin yang tadi disampaikan Pak Nursalan, bapak saya, karena saya belum punya rumah sesuai harapan bapak saya minta dibawa ke Lampung, dan kemarin saya bawa ke sana dengan mobil pribadi karena naik pesawat tidak punya vaksin, jadi harus bawa mobil, tidak bisa naik pesawat. Nah itu, dan alhamdulillah kemarin meskipun biaya berapapun kemarin sudah saya persiapkan, alhamdulillah saya bisa bawa ke sana. Dan sampai sekarang kalau saya video call bapak saya sudah bahagia di sana ya. Mudah-mudahan nanti setelah impian saya selanjutnya saya bisa membeli rumah seperti yang saya visualisasikan, dan saya akan saya capai di tahun ini, insya Allah bisa tercapai. Oke? Nah sekarang saya mau tanya, apakah impian Anda? Mungkin ada satu orang, oke? Ada yang mau visualisasikan impiannya di sini supaya doakan semua yang ada di luar ini. Mas Eko ini, Mas Eko ini dari Magelang ya. Nah, saya tahu Mas Eko ini sudah dari perusahaan lama dan belum tercapai juga impiannya. Mudah-mudahan setelah diungkapkan di sini, disampaikan di sini, impian Mas Eko nanti bisa didoakan semua teman-teman di ruang ini, dan semoga bisa tercapai melalui perusahaan ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,